Ya inilah salah satu contoh ya warga depan kita nih. Dia buang sampah. Tuh. Ya, gimana gimana mau bebas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Aduh, ini udah kayak perempuan, Eke. Cucu miong. Saya sekarang itu udah kayak perempuan teman-teman, asli. Udah ngelindungin kulit saya itu udah kayak perempuan. Soalnya Bekasi itu panas banget dan saya tuh sering ngupdate gitu di siang hari. Kenapa malah curhat ya? Harusnya prolog ya atau pembuka. Ya, saat ini kita sedang berada di Mekarsari ya, Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini di tanggal 12 Mei tahun 2025 di jam 4 sorean. Dan saya akan mengajak kalian, saya sudah berada di ujung kali baru dari Mekarsari teman-teman. Jadi kalau ke sana itu sudah menuju ke Kalimalang ya, dan di sini adalah tempat pembuangan lumpur dari normalisasi di Kali Baru ini teman-teman. Oke, kita akan langsung jalan saja menggunakan sepeda motor ya. Panas banget, subhanallah. Oke, kita langsung jalan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bang, yuk. Ini dia kalinya ya. Memang sangat lebar sekali sih ya. Ya lebarnya sekitar ini kalau kurang lebih berapa ini ya? 7 meteran lah perkiraan saya ya. Ada di kolom komentar yang mengatakan bahwa bang coba lu bawa meteran aja langsung lu hitung bang. Iya juga sih. Nanti kita ini ya, nanti saya beli ke toko bangunan deh. Dan di sebelah kiri ini adalah tempat orang main layangan ya, banyak sekali orang main layangan ya, bocil-bocil, karena memang sini lokasinya sangat cocok sekali digunakan untuk main layangan. Woi, buset, brutal banget main ininya, main layangannya. Dan di sini menuju lurusan itu ke ini ya teman-teman, ke Sumberjaya, Kecamatan Sumberjaya ya, ataupun Kali Sumberjaya. Nah, di sini kalau kita lihat bangli-banglinya sudah dihancurin semua ya. Sudah tidak ada tersisa lagi. Cuma ya ada beberapa pelang-pelang PKL ya. Ini kayak begini satu nih. Ya memang sih hanya menunjukkan arah saja, tapi ya awal sebuah bangunan itu biasanya begitu tuh. Aduh bentar, mataharinya di sebelah kiri cuy. Bentar ya nih, bentar ya saya tutup dulu. Soalnya panas banget. Duh, muka saya tuh belang-belang tuh teman-teman kalau mau tahu. Aduh, udah gak karu-karuan deh. Nah, ini dia ya. Bangunan-bangunan liarnya sudah dihancur-hancurkan, dan sebelah kirinya alhamdulillah jalan inspeksinya seharusnya memang modelnya seperti ini ya, di sebelah kiri harusnya ada. Tapi memang beberapa bulan ataupun tahun yang lalu banyak sekali bangli-bangli yang menutupi jalur ya. Nah, di atas kalau kita lihat ya, sudah dibongkar secara mandiri oleh warga ataupun pemilik rumah ya.
karena memang itunya di luar jalur ya, dan banyak sekali bangli-bangli yang dihancur-hancurkan. Dan tadinya menutupi jalan, dan saat ini kita bisa lihat tadinya menutupi jalan ya, dan saat ini sudah dihancurkan. Ya inilah salah satu contoh ya, warga depan kita nih, dia buang sampah tuh. Ya gimana mau bebas dari banjir kalau kelakuan warganya seperti itu ya. Itu salah satu contoh yang salah, jangan diikutin ya. Meskipun satu itu bisa menjadi kebiasaan, dan ya ini ujung-ujungnya ini kan sampah-sampah yang dikali ini kan sampah dari warga sebenarnya. Jadi ya memang teman-teman, masalah kebersihan itu memang susah ya. Saya juga sampai saat ini terus berusaha ya, paling tidak mendisiplinkan diri saya sendiri. Saya itu kalau kalau habis makan gitu ya, sampah saya itu saya taruh di sini nih. Nih contoh kecil aja nih ya. Nih cabe nih ya. Padahal kalau dipikir ini barang kecil sebenarnya nih. Ini ya. Nih. Barang kecil, cuma saya nggak buang, saya taruh di sini. Karena saya nggak mau menjadi salah satu bagian yang merusak lingkungan kita. Seperti itu. Jadi kebersihan itu memang harus dipupuk dari kecil. Saya tuh kadang anak saya ya, saya betul-betul mendisiplinkan diri saya dulu, baru saya memberikan contoh ke anak saya. Sehingga anak saya itu saat ini alhamdulillah teman-teman, kalau habis makan, habis minum, sisa-sisa air mineralnya itu nggak langsung dibuang sama dia, dipegang ataupun dimasukin ke dalam tasnya ya. Dan ketika sudah ditemukan tempat sampah baru dibuang ke tempat sampah. Seperti itu. Jadi itu ya memang harus dari kecil diajarinnya. Jadi memang orang tua ya inilah PR terbesar kita ya sebagai orang tua. Bagaimana memberikan contoh teladan yang baik untuk anak cucu dan penerus kita. Apakah kita menurunkan sifat yang jelek, salah satunya buang sampah sembarangan, atau kita mewarisi dia akan sifat yang baik. Dan ketika sifat baik yang diturunkan, insya Allah pahala yang akan kita dapatkan kalau kita niatkan memang karena Allah ya, karena kebersihan itu bagian daripada iman kita sendiri teman-teman, seperti itu. Jadi ya begitulah ya. Dan tadinya sini banyak bangli ya, saat ini sudah dibersihkan teman-teman bangli-banglinya. Dan sudah mulai diangkat-angkatin ya sisa-sisa lumpurnya ataupun sisa-sisa buangannya ya, buangan ataupun hasil kerukan itu sudah diangkat-angkatin dan dibuang ke tempat yang tadi ya, TPA-nya. Wih, gede banget cuy pelangnya. Mantap.
sebelah ini juga saya yakin ini bangli semua ini. Ini bangli semua ini. Gokil, gokil, ya Allah, ya Rabbi. Nih, ini juga nih sebelah kiri nih bangli nih. Sudah dikosong-kosongin ya. Masuk ke tahap berikutnya ini mah. Mantap. Panas cuy. Sek. Aduh, sebelah kirinya ini harus ditutup nih. Terus saya belang lagi. Dan ini juga sih teman-teman, apa namanya? Tidak ada kontainer sampah juga di sini persoalannya. Jadi masyarakat juga itu kebingungan sebenarnya. Dia mau buang sampah rumah tangga mereka dalam skala yang besar, mereka bingung mau buangnya di mana karena TPA mereka itu nggak ada. Ini juga apa ya? Mudah-mudahan SKPD terkait ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ini mungkin bisa menyediakan tempat sampah gitu loh. Jadi masyarakat bisa buang sampah pada tempatnya gitu loh. Kita saat ini menuju ke Sumber Jaya ya. Nah, ini dia kondisinya juga Sumber Jaya ya. Sebelah kanan dan kiri sebagian sudah dihancur-hancurkan. Banyak sekali bangli-banglinya tadinya ya, tapi saat ini sudah dirapi-rapikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita, dan semoga segala persiapan normalisasinya berjalan lancar ya. Dan infonya di Kalimalang juga itu OTW.
yang video yang tadi kalian lihat ya di awal-awal itu di sana yang menuju ke Kali Baru menuju ke Kalimalang itu OTW akan perapihan, jadi akan banyak sekali normalisasi yang akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini teman-teman kalau kalian mau melihat updatean terkini normalisasi yang ada di Bekasi ataupun pembangunan-pembangunan yang ada di negeri ini, karena ini channel 80% isinya tentang pembangunan semua teman-teman. 20%-nya ya agak sedikit ngalur kidul, tapi ya tetap menarik video yang saya upload. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan kalam. Saya Abdul Arifin dari normalisasi Kali Baru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.